2 Tawarik ayat 21b. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 Tawarik 20 ayat 21b. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. 2 Tawarik 20 ayat 21b. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapa untuk seminggu hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biar kiranya Engkau menyertai ibadah kami hari ini. Kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyiin lagu ini. Sukacita pastinya. Harinya Tuhan, ku bersuka setiap
oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka
sama Tuhan. Nah, seneng banget ya Kak, penuh sukacita kan kita udah ujian Kak. Sekarang apa ya selanjutnya Kak? Tadi kita udah puji-pujian, kita udah berdoa buat Tuhan. Sekarang kayaknya kita harus siapkan hati kita soalnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kakak di sini mau ngajak semua adik-adik yang ada di rumah, ayo kita menyembah Tuhan ya.
kerajaan sorga. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami masih boleh duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan saat ini ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan setiap apapun Tuhan firman yang boleh kami terima Tuhan, itu boleh jatuh Tuhan di tanah hati kami yang subur ya Bapa, boleh berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau berikan kami Tuhan hati hamba dan telinga seorang murid Tuhan, supaya kami Tuhan boleh Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, Kau urapi Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Wah, tadi happy banget ya kita, sukacita banget ya kita, karena tadi kita sudah memuji, menyembah nama Tuhan bersama Karatih dan Kanisa. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Kak Glory mau bercerita tentang Gideon. Adik-adik kenal nggak sama Gideon? Bagi adik-adik yang belum kenal, yuk kita kenalan sama-sama sama Gideon ya. Adik-adik, seperti adik-adik ketahui, orang Israel itu kan dulunya dipimpin sama Musa tuh untuk keluar dari bangsa Mesir. Nah, kemudian Musa digantikan oleh Yosua kan. Setelah Yosua meninggal, kemudian diganti oleh para hakim-hakim. Jadi yang memimpin bangsa Israel bukan lagi satu orang lagi adik-adik, tapi para hakim-hakim. Nah, Gideon ini adalah salah satu dari para hakim-hakim tersebut. Sudah kenal sama Gideon? Nah, udah kenal ya? Sekarang Kak Glory mau cerita tentang Gideon melawan orang Midian. Nah, jadi singkat cerita, dialah yang dipilih Tuhan untuk memimpin, untuk mengalahkan orang-orang Midian. Dia mengumpulkan dari orang-orang Israel ada 32.000 orang untuk mengalahkan orang-orang Midian. Tapi melihat jumlahnya yang banyak, Tuhan bilang kepada Gideon, Tuhan berfirman nih kepada Gideon, Gideon, masih terlalu banyak. Suruhlah yang masih takut-takut, yang masih ragu-ragu untuk pulang. Jadi orang-orang Israel yang masih ragu-ragu, yang masih takut-takut, Tuhan menyuruh untuk pulang aja. Jadi ketika Gideon mendengarkan itu dari Tuhan, Gideon langsung menyuruh orang-orang Israel, langsung bilang nih sama orang-orang Israel, hai kamu yang masih takut, hai kamu yang masih ragu-ragu, pulanglah, tidak usah ikut untuk mengalahkan orang-orang Midian. Dan yang mengagetkan adik-adik, ada 22.000 orang yang pulang. Wah, jadi sisa berapa adik-adik? 30.000 orang dikurang 22.000 orang. Jadi sisa berapa adik-adik? 10.000 orang. Tapi Tuhan melihatnya juga masih banyak adik-adik. Kemudian Tuhan berfirman kepada Gideon, suruhlah orang-orang Israel itu minum di sungai itu. Nanti aku yang seleksi siapa yang akan ikut mengalahkan orang-orang Midian. Kemudian Gideon melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Disuruhlah 10.000 orang itu untuk minum di sungai. Ketika mereka minum, nah ada beberapa orang yang menunduk, kemudian minum langsung dari sungai. Seperti gambar ini adik-adik. Nah, ada juga yang mengambil airnya menggunakan tangan, kemudian diminum. Jadi ada dua tipe ya adik-adik, ada yang menunduk dan menjilat seperti hewan, dan ada yang mengambil menggunakan tangan. Nah, lalu Tuhan menseleksi orang-orang yang akan ikut berperang, yang akan ikut mengalahkan orang-orang Midian adalah orang-orang yang meminum air dari sungai itu menggunakan tangan. Dan yang mengejutkan, dari 10.000 orang yang tadi tersisa, hanya 300 orang yang meminum dari sungai menggunakan tangan.
pasukannya. Ya ampun adik-adik, dari 10.000 orang tersisa 300 ya. Nah kemudian pada malam hari Tuhan membangunkan Gideon. Gideon lagi tidur nih adik-adik. Kan sudah terpilih tuh tadi 300 orang. Kemudian Gideon lagi tidur nih adik-adik. Tiba-tiba Tuhan bilang, bangunlah, pergilah ke perkemahan mereka dan dengarkanlah apa yang akan mereka katakan. Nah Gideon mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian Gideon menyelinap tuh adik-adik ke perkemahan mereka. Kaget ya adik-adik. Ternyata orang Midian itu banyak sekali. Alkitab mencatat orang Midian itu sebanyak belalang. Jadi mungkin nih adik-adik dulu belalang itu banyak banget adik-adik ya. Jadi Alkitab mengatakan, menceritakan bahwa orang-orang Midian itu banyak sekali seperti belalang. Dan unta-untanya mereka itu sebanyak pasir-pasir di laut. Adik-adik bayangkan nih, mereka lagi menyelinap nih, mau karena Tuhan suruh, ketika melihat itu, waduh, kita pasukannya cuma 300, tapi mereka banyak sekali. Tapi mereka mundur nggak? Enggak, mereka tetap terus menyelinap ke dalam perkemahan itu karena mereka taat kepada Tuhan. Nah, ketika mereka menyelinap, mereka ketemu nih sama 2 orang-orang Midian, lagi ngobrol-ngobrol. Nah, mereka nguping nih, mereka ngobrolin apa sih? Karena Tuhan bilang kan, dengarkanlah apa yang mereka katakan kan. Jadi mereka dengerin adik-adik. Jadi orang-orang Midian itu lagi ngobrol kayak gini adik-adik, misalnya ya peraganya ya, kamu tau nggak, semalam aku mimpi. Kamu mimpi apa? Kok muka kamu pucat? Kayak gitu. Ini peraga aja ya adik-adik ya. Iya, aku mimpi ada roti masuk ke dalam perkemahan kita, tapi rotinya cuma sekeping. Kemudian dia masuk ke perkemahan kita, kemudian diacak-acak perkemahan kita sampai rata dengan tanah, sampai tidak tersisa apapun. Kemudian temannya bilang, wah, itu pasti orang Israel. Mereka mau menyerang kita dan mau mengalahkan kita. Dan pasti mereka menang, karena aku tahu Tuhan ada di pihak mereka. Wah, Gideon yang lagi denger diem-diem, ketika mengetahui mimpi dan arti mimpi itu, dia langsung bersujud dan menyembah Tuhan. Padahal kalau sebagai manusia, dia udah tahu nih kalau mau berperang menang, dia harusnya, wah ngapain harus susah-susah, toh aku akan menang juga. Tapi Gideon responnya seperti apa adik-adik? Dia malah sujud dan menyembah Tuhan. Nah, setelah dia sujud menyembah Tuhan, dia kembali ke kumpulan orang-orang Israel. Pada malam hari itu juga mereka akan menyerang orang-orang Midian adik-adik. Adik-adik, kalau menyerang biasanya pasti butuh senjata kan? Kira-kira senjata bangsa Israel apa aja ya? Adik-adik bisa tebak? Misalnya apa? Yo, apa ya? Pedang? Pistol? Wah, kayaknya zaman dulu belum ada pistol ya? Atau busur panah? Ternyata senjata yang mereka bawa untuk mengalahkan orang-orang Midian, adik-adik mau tahu, orang-orang Israel disuruh sama Tuhan buat bawa apa? Tuhan menyuruh untuk membawa buyung. Adik-adik tahu nggak apa itu buyung? Buyung itu adalah kendi yang biasa diisi oleh air. Dan Tuhan menyuruh untuk membawa sangkakala. Sangkakala itu kayak trompet gitu adik-adik, tapi wujudnya bisa mengeluarkan suara yang besar, menggelegar. Dan Tuhan menyuruh membawa obor. Jadi apa aja adik-adik tadi? Buyung, sangkakala, dan obor. Nah, ketika semuanya sudah dipersiapkan, Gideon membagi 300 orang itu dalam 3 kelompok. 100 di sisi sini, 100 di sisi situ, dan 100 di sisi sini. Jadi mereka mengepung perkemahan orang-orang Midian yang jumlahnya banyak sekali, seperti belalang banyaknya, dan dengan unta-untanya yang banyak. Jadi mereka mengepung perkemahan orang-orang Midian itu.
Kemudian mereka membunyikan sangkakala dan memecahkan buyung yang berisi air tadi. Bang! Kemudian mereka berteriak, "Demi Tuhan! Demi Gideon!" Nah, orang-orang Midian yang ada di perkemahan itu adik-adik semuanya ketakutan. Mereka langsung melarikan diri, langsung kacau balau pokoknya adik-adik. Karena mereka pikir mereka diserang oleh banyak orang. Jadi mereka ketika orang Israel itu meniupkan sangkakala, mereka langsung kacau balau semuanya adik-adiknya. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka hanya diam di tempat sambil meniupkan sangkakala, memecahkan buyung, dan memegang obor saja. Sedangkan orang-orang Midian melarikan diri dan kacau balau. Dan Tuhan membuat mereka saling membinasakan satu sama lain. Jadi orang-orang Israel hanya melakukan itu untuk mengalahkan orang-orang Midian yang sangat banyak. Adik-adik, luar biasa sekali ya adik-adik. Kenapa orang-orang Israel bisa mengalahkan orang Midian yang begitu banyak? Karena mereka punya Tuhan yang besar. Karena mereka taat kepada Tuhan. Kalau misalnya nih adik-adik, secara manusia nih, melihat ketika mereka menyelinap ke orang-orang Midian, waduh, banyak sekali. Pasukan-pasukan kita cuma 300. Wah, tahu gitu tadi kita 30.000 orang aja. Tapi ketika mereka taat, Tuhan yang berperang bagi mereka, sehingga mereka bisa menang. Hebat kan adik-adik? Dahsyat. Dan yang paling dahsyat adik-adik, mereka bisa menangkap 2 raja orang Midian. Wah, adik-adik harus tahu kalau untuk menangkap raja itu susah banget loh. Tapi karena kekuatan Tuhan, karena kemenggahannya Tuhan, kemurahannya Tuhan, mereka bisa mengalahkan orang-orang Midian. Nah adik-adik, pasti cerita hari ini memberkati adik-adik. Karena kalau kita lihat sesuatu yang seperti itu mustahil kita lakukan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita pasti akan menang. Semustahil apapun adik-adik. Apalagi Kak Glory baru dengar kabar nih adik-adik, ada salah satu orang tua dari temennya adik-adik, ada yang sudah berhasil melewati sakit penyakitnya. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Kak Glory bersukacita sekali mendengar kabar ini. Nah adik-adik, bagi yang masih sakit juga nih, mungkin Kak Glory nggak tahu ada yang sakit di rumah, adik-adik harus yakin Tuhan yang akan berperang melawan sakit penyakit yang adik-adik derita atau papa mama adik-adik. Ya adik-adik harus terus berserah sama Tuhan, menyembah sama Tuhan seperti Gideon. Walaupun dia tahu dia akan menang, tapi dia terus menyembah dan taat kepada Tuhan. Nah itu adik-adik ceritanya tentang Gideon dan 300 pasukan. Nah adik-adik, kiranya cerita firman Tuhan hari ini dapat memberkati adik-adik dan menjadikan adik-adik menjadi yakin, wah aku pun anak Tuhan, aku orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengalahkan apapun yang aku hadapi. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk selalu taat kepadamu, enggak takut-takut, enggak ragu-ragu, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, Kak Glory berdoa, bila ada adik-adik di rumah yang mungkin sedang sakit, sedang mengalami hal-hal yang mungkin ada berasa enggak enak, Tuhan segera dengan tangan-Mu yang dahsyat, tangan-Mu yang ajaib, Tuhan urapi mereka, biar apapun yang mereka alami bisa terbuka jalan-jalan keluar buat mereka. Begitu juga untuk papa mamanya yang mungkin sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan sakit penyakitnya, dan orang tua yang papa mamanya yang sedang sehat-sehat, Tuhan berikan selalu kesehatan yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau melaksanakan kembali aktivitas kami. Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus berkati kami selalu. Dan Tuhan biar kami selalu mengandalkan-Mu
dengan apa yang kami lakukan setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa mengandalkan Tuhan ya, karena kita lemah, tapi hanya Roh Kudus saja yang dapat menguatkan kita. Dadah adik-adik. Wow, seru banget ya. Iya Kak. Tentang Gideon yang berperang dan penyertaan Tuhan begitu sempurna buat Gideon. Padahal Gideon cuma beberapa Kak tadi. Ingat gak adik-adik? Ada ingat gak? Cuma 300 300 doang loh. Tapi Gideon berhasil menang karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. nah, kalau gitu adik-adik harus selalu ingat kalau adik-adik mau menghadapi segala situasi, menghadapi ulangan, menghadapi lomba, adik-adik harus minta penyertaan Tuhan supaya bisa menjadi pemenang seperti Gideon. Yes. Nah, adik-adik, karena ibadah kita hari ini udah selesai, kita harus tutup ibadahnya. Tapi jangan sedih, kenapa Kak? Karena minggu depan masih ada ibadah lagi. Jangan lupa ibadah ya setiap minggu. Jadi yuk adik-adik, mari kita tutup ibadah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan ajak kami selalu menjadi anak yang turut akan perintah-Mu, jadi anak yang dengar-dengaran dan taat akan setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, biar kiranya Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini hingga kami berdua kami bertemu kembali via online minggu depan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kami akan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik.